Di video kali ini kita masih belajar tema 7 indahnya keragaman, subtema 3, di mana muatan pelajaran kita hari ini adalah bahasa Indonesia. Nah, baik, kalian simak dan pahami penjelasan video berikut ini ya. Nah, kita mulai. Di pembelajaran 1 kita belajar mencari arti kata sulit dan istilah dalam teks. Nah, istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Istilah sering juga disebut sebagai kata atau ungkapan khusus. Nah, untuk mengetahui arti dari suatu istilah, kamu dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saat mencari arti suatu istilah dalam kamus, kamu harus mencari istilah tersebut dalam bentuk kata dasarnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di pembelajaran 2 kita belajar menemukan informasi dalam teks. Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat mencermati hal-hal penting yang terdapat pada teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya di pembelajaran 3 kita belajar menyampaikan informasi baru melalui peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara yang kreatif dan efektif dalam mencatat informasi-informasi penting yang baru kita peroleh. Nah, tentukan terlebih dahulu pokok-pokok pikiran dari teks. Pokok-pokok pikiran itu dapat berupa ide pokok setiap paragraf dalam suatu teks. Tuliskan pokok-pokok pikiran tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Selanjutnya di pembelajaran 4 kita belajar menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan. Ringkasan adalah sebuah penyajian peristiwa atau kejadian yang panjang disajikan secara singkat, atau juga cara yang baik untuk memotong atau memangkas sajian sebuah hasil karangan yang panjang dan disajikan dalam bentuk sajian yang singkat. Nah, seperti contoh teks berikut ini. Budaya di Indonesia memang sangatlah beragam, termasuk kulinernya. Masing-masing daerah memiliki makanan khasnya sendiri. Kini sejak saya tinggal di Jawa Barat, selama beberapa tahun terakhir, menu favorit makan pagi saya pun bergeser menjadi lontong kari. Potongan daging ayam atau sapi, telur, juga lontong yang dilengkapi dengan kuah kaya santan, dan rasa kari ini sangat sulit untuk ditolak di pagi hari. Nah, berdasarkan teks ini dapat kita ringkas dengan kalimat lontong adalah makanan khas dari Jawa Barat. Nah, selanjutnya di pembelajaran 5, menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran itu adalah menuliskan informasi yang kamu dapat pada sebuah teks dalam bentuk kotak-kotak dan saling berkaitan. Nah, informasi dalam peta pikiran ditulis dengan ringkas dan jelas. Pembelajaran 6 kita belajar menuliskan gagasan pokok sebuah paragraf. Gagasan pokok itu adalah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Biasanya gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Dan biasanya kalimat utama sebuah paragraf itu terletak pada awal atau akhir sebuah paragraf. Ayo tentukan gagasan pokok dari teks berikut. Dugderan adalah tradisi budaya khas Semarang yang telah diadakan sejak tahun 1881, di mana dugderan adalah salah satu cara mencurahkan rasa rindu mereka pada bulan Ramadan
atau bulan 1000 berkah. Biasanya, tradisi ini diselenggarakan 1-2 minggu sebelum bulan Ramadan. Tradisi ini biasanya diawali dengan adanya pasar rakyat. Maka akan dilanjut dengan acara dugderan yang diawali oleh acara karnaval yang terdiri